Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana pemirsa Suara Minang TV. Lah 3 minggu gitu ndak usah ya pada ya. Tentu pada malam hari ini dengan penuh kebahagiaan kami berdua dengan Al Ustadz Abdullah Mubarak All Crew Suara Minang TV dengan bangga bisa menjumpai kembali Dun Sanak pemirsa dalam suatu program yang kita sebut dengan Sarak Mangato pada insya Allah setiap hari Selasa malam. Nah, Dun Sanak Suara Minang TV seperti biasa tentu sebelum Al Ustadz Abdullah Mubarak yang sudah berada di samping kami menyampaikan kajian dengan judul yang telah kita share secara bersama-sama hari tadi, maka terlebih dahulu kami All Crew Suara Minang TV selalu berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa di mana semoga segala bentuk aktivitas sehari-hari pemirsa Dun Sanak Suara Minang TV sadonyo selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Selanjutnya pemirsa Suara Minang TV, tentu kami tidak pernah bosan di setiap program kami menjumpai Dun Sanak Suara Minang TV sadonyo selalu meminta untuk meringankan tangan men-share, memberikan komentar, memfollow akun fanpage Suara Minang TV, mensubscribe dan melike akun channel YouTube Suara Minang TV, serta memberikan komentar serta men-share sebanyak-banyaknya kepada seluruh relasi Dun Sanak Suara Minang TV, sehingga itu yang membuat pada malam hari ini dan insya Allah seterusnya kita akan selalu bisa bertahan untuk bisa menjumpai Dun Sanak Suara Minang TV sadonyo. Tentu dalam kesempatan ini atas keringanan tangan Dun Sanak Suara Minang TV sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai sebuah amal soleh bagi Dun Sanak Suara Minang TV sadonyo. Oke, Dun Sanak Suara Minang TV, kami bersama Al Ustadz Abdullah Mubarak dan seluruh kru Suara Minang TV pada kesempatan ini kita mengucapkan turut berduka sedalam-dalamnya yang telah meninggal dunia seorang tokoh Batam secara khusus dan secara umum tokoh Kepri dan Indonesia, yaitu Dr. Randus Dato' Nyat Kadir ya, Mas. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mudah-mudahan seluruh amal jariah beliau selama hidup di dunia diterima Allah Subhanahu wa taala endahnya. Dan seluruh jika seandainya ada dosa-dosa beliau hendaknya Allah ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya dalam kesempatan ini kepada pihak keluarga yang ditinggalkan oleh beliau dapat tabah menerima cobaan dengan meninggalnya beliau Dr. Randus Nyat Kadir tersebut. Iya Ustaz ya? Oke, Dun Sanak Suara Minang TV, kami dari dalam Masjid Darun Nizam Tiban Palem bersama Al Ustadz Abdullah Mubarak hadir pada saat ini dalam sebuah kajian Sarak Mangato dengan judul apa Ustaz? Antara maksud dan keperluan. Antara maksud dan keperluan. Nah, untuk itu Dun Sanak Suara Minang TV saksikan taruh live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Assalamualaikum Ustaz Adel. Masya Allah, Abdullah Mubarak ya. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ustadz Abdullah Mubarak, sorry. Awak dek karena kadang-kadang bergaul sehari-hari, panggilan ketek itu tak bau dawak enak. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Nurek cerita petanggu pulang kampung Pak. Ayo alhamdulillah, itulah. Jadi semuanya lancar ya. Alhamdulillah. Orang tua sehat ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke Pak Ustadz,
Disilakan menyampaikan kajian kita dalam kajian Islam Syarak Mengatur kita pada malam hari ini antara maksud dan keperluan itu sendiri. Kepada Al-Ustadz kami persilakan waktu dan tempat. Masya Allah. Baik Pak Host, Pak Sapril. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Suara Minang TV, kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah taala anugerahkan kepada kita, yang mana ini adalah nikmatul azimah, nikmat yang paling agung di sisi Allah taala yang Allah taala berikan kepada hamba-hambanya. Maka dengan syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah taala berikan, terutama nikmat iman dan Islam, dengan maksud, dengan arti kita menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Ta'ala dengan nikmat iman dan Islam tersebut. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keselamatan ke atas keluarga dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga keselamatan kepada seluruh para pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman nanti. Baik para pemirsa Suara Minang TV, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan bertazkirah, saling mengingatkan untuk satu perkara, yaitu dalam tema antara maksud dan keperluan. Antara maksud dan keperluan. Sebetulnya antara maksud hidup dan keperluan hidup. Ya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah memilih kita. Dengan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, lahirkan kita di rahimnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan asbab itu Allah taala anugerahkan agama, hidayah kepada kita, sehingga kita mendapatkan suatu pemahaman, mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dibimbing oleh orang tua kita dari kecil kita untuk mengenal kepada Allah Ta'ala, untuk memahami ini agama, dan bagaimana kita bisa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh makhluknya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, mempunyai maksud dan tujuan.
Yang diciptakan Allah, ciptakan semuanya ini, makhluk-makhluknya ini semua mempunyai maksud dan tujuan. Dan di antara makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan bahwasanya manusia adalah sebaik-baiknya ciptaannya Allah taala. Wa ma Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik ciptaan. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, makhluknya Allah taala yang begitu banyak. Dalam riwayat dikatakan 18.000 jenis makhluk. 18.000 jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah taala. Dan di antara banyaknya makhluk Allah taala itu, Allah taala telah jadikan manusia ini sebaik-baik ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai maksud yang besar atas diciptakannya ini manusia. Mempunyai maksud yang besar. Apa ini maksud? Yaitu tujuan atau haluan. Ada suatu keinginan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, dan Allah taala jadikan manusia itu sebaik-baik ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama telah memberitahu kepada kita secara umum manusia dari Nabi Adam keseluruhannya, maksud penciptaan manusia itu ada dua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lebihkan kita, umatnya baginda Rasulullah SAW, dengan keutamaan yang melebihi umat-umat yang lainnya, sehingga maksud kita sebagai umat manusia selain dua maksud atau tujuan itu tadi juga dilebihkan atas satu perkara oleh Allah taala. Jadi maksud penciptaan manusia yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada manusia secara umum ini ada dua. Yang pertama, Allah taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah taala berfirman, dan tidaklah kami menciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Jalalain, illa liya'budun bermakna illa liya'rifun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia illa liya'rifun, kecuali untuk mengenal Allah taala. Karena untuk bisa beribadah yang baik kepada Allah taala ini, manusia itu perlu kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat lain dalam surah Al-Baqarah juga Allah taala firmankan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, zat yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, dengan kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah taala, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah maksud yang utama sekali Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah taala, untuk menghambakan diri kita kepada Allah taala. Untuk bagaimana kita kenal kepada Allah taala. Zat yang telah memberikan kehidupan kepada kita, yang telah menjadikan kita, yang menjadikan kita bisa berbicara, yang menjadikan kita bisa mendengar, melihat, berinteraksi, dan menjalankan kehidupan ini. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini maksud yang utama sekali. Bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah taala untuk beribadah kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadirin mati Allah Subhanahu wa taala,
Maksud Allah Ta'ala ciptakan kita manusia, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilul fil ardi khalifah. Ketika Rabb berkata, Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, inni ja'ilul fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan jadikan di muka bumi khalifah, penguasa. Jadi ketika Allah Ta'ala mau menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, maka Allah Ta'ala iklankan dulu kepada malaikat. Allah beritahu kepada para malaikat bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala akan menciptakan manusia sebagai khalifah, sebagai penguasa. Maksud khalifah ini sebagai pengganti Allah Ta'ala menguasai bumi ini. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain kita sebagai hamba Allah Ta'ala, menghambakan diri kita kepada Allah Ta'ala, kita juga diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kelestarian bumi ini, untuk mewujudkan, menampilkan sifat-sifat jamilnya Allah Ta'ala, sifat-sifat indahnya Allah Ta'ala, sifat pemurahnya Allah Ta'ala. Kita mengetahui Allah ini mempunyai 99 asma, sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan tidak semua sifat Allah Ta'ala ini boleh kita tampilkan, boleh kita pegang, kita jadikan sebagai sifat kita. Ulama membagi sifat, dari sifat-sifat Allah Ta'ala ada sifat jalal, ada sifat jamilnya Allah Ta'ala. Sifat jalal ini adalah sifat kebesarannya Allah Ta'ala, ketinggiannya Allah Ta'ala. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Mulia. Ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi maksud Allah Ta'ala jadikan kita sebagai khalifah untuk menunjukkan, untuk menampilkan sifat-sifat jamilnya Allah Ta'ala. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyantun, Allah Maha Pengasih. Agar kasih sayang ini tumbuh di antara manusia, di antara makhluknya Allah Ta'ala, yang dimotori, yang digerakkan oleh yang namanya manusia. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah dua maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan seluruh manusia pada umumnya, dan Allah Ta'ala telah berikan kekhususan kepada kita, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita beribadah menghambakan diri kepada Allah sebagai juga khalifah, kita juga dilebihkan daripada umat-umat yang lain dengan suatu perintah, dengan suatu wasilah. Kita ini diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ini agama. Allah Ta'ala firmankan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat, khairu ummatin, sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga firmankan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Qul, katakan wahai kekasihku Muhammad. Jadi Allah perintahkan Rasulullah SAW ini untuk berseru, untuk berkata. Qul, katakan wahai Muhammad kepada umatku, kepada hamba-hambaku. Hazihi sabili, kepada umatku. Hazihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, menyeru manusia kepada Allah Ta'ala. Ala basiratin, atas hujah yang nyata, atas pandangan basirah. Ana wa manit tabani. Ana, jalan itu adalah jalannya aku, wa manit tabani, dan jalan orang-orang yang mengikuti aku. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang melebihkan kita daripada umat-umat yang lain sebagai hamba Allah Ta'ala dan sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah ini Allah Ta'ala berikan karena berkahnya Nabi kita. Allah Ta'ala tidak akan turunkan Nabi lagi setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Karena Nabi sebagai khatamil anbiya, penutupnya para nabi, tetapi risalah kenabian, usaha kenabian harus senantiasa dijalankan sehingga agama senantiasa di muka bumi, ada di muka bumi ini. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah maksud Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Yang pertama sebagai hamba Allah taala, menghambakan diri kepada Allah taala. Yang kedua sebagai khalifahnya Allah taala. Kemudian kita sebagai umatnya Rasulullah SAW dilebihkan oleh Allah taala, yaitu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita beribadah kepada Allah taala, selain dan sebagai khalifahnya Allah taala, kita diberi tanggung jawab oleh Allah taala mengusahakan dan mendoakan bagaimana manusia yang lainnya bisa beribadah kepada Allah taala dan menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadirin rahmati Allah taala, kaum muslimin dan muslimat, inilah 3 maksud Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Maka apa saja yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, diri kita, kehidupan kita, apa saja yang ada kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala punya maksud bagaimana ini semua kita untuk menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah taala, kemudian sebagai khalifahnya Allah taala, dan untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan usaha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini 3 maksud Allah Subhanahu wa taala, maksud hidup kita. Allah berikan kehidupan kepada kita. Oke, dan sana Surah Minang TV, kalau kita cari judul pasti ada sambungnya, karena ada keperluan. Apa keperluan tentu Ustadz yang tahu, kan begitu ya. Nah, nanti oke, dan sana Surah Minang TV cukup mendapatkan sebuah ilmu bagi kita, bahwasanya kita di dunia lahir itu bukan tujuan apa-apa, bukan bermaksud apa-apa, tapi adalah 3 maksud yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat beliau menciptakan makhluk itu sendiri. Oke, dan sana Surah Minang TV yang 3 tadi Allah disampaikan, Allah diuraikan Ustadz, dan insya Allah nanti di akhir juga akan disimpulkan kembali apa yang akan disampaikan oleh Al Ustadz itu sendiri. Berhubung Allah ada 2-3 nama nonton dan sedikit memberikan komentar, nah banyak menonton sebelum Ustaz, ada memberikan komentar, nah Banyak nonton. memberikan komentar, Pak Donald bin Rajab di mana kok Pak Os kecena. Oke, pemirsa Surah Minang TV, kami hari ini berada di dalam masjid Darun Nizam Tiban Palem. Jadi ke depan insya Allah untuk kajian Islam Syarak Mangato, kita akan mencoba roadshow di beberapa masjid yang terdekat atau di masjid yang mungkin masjid-masjid yang cukup viral lah ya. Secara prinsip ada yang akan bisa insya Allah kita lakukan live streaming dari situ. Oke, Ibu Delvinetri, terima kasih banyak Allah menonton. Iya, dan Udo Rida Yosarizal, awak mohon Udo agi aja lah komentar sengene dan di share Ibu Delvitra, apa yang menjadi kajian kita pada malam hari ini. Udo kita tunggu di siko di Masjid Darun Nizam. Oke Pak Ustadz, lanjut Pak Ustadz. Jadi judulnya adalah antara maksud dengan keperluan. Masih bisa kita lanjutkan, ada lagi? Iya. Oke, masih banyak. Selesai kaji lah. Oke, silakan Pak Ustadz. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Suara Minang TV yang dirahmati Allah taala, tadi telah kita uraikan maksud Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, maksud hidup kita. Kemudian di samping maksud hidup kita, ada keperluan hidup kita. Dalam hidup ini kita ada yang kita butuhkan untuk mempertahankan hidup. Dan sebetulnya keperluan hidup, kebutuhan hidup itu
untuk menyempurnakan maksud hidup. Oh. Jadi keperluan hidup itu sebetulnya kita diberikan ujian, diletakkan dalam satu tantangan keperluan hidup untuk menyempurnakan maksud hidup. Tadi itu. Maksud hidup kita. Jadi untuk keperluan hidup kita ini ada 5. Yang pertama, dalam hidup ini kita perlu makan dan minum. Ya. Perlu makan dan minum. Kulu washrabu wala tuflihu. Makan dan minumlah, kata Allah Ta'ala, tapi jangan berlebihan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada prinsipnya keperluan hidup kita ini kalau dalam hukum itu bersifat mubah saja, boleh dibuat atau boleh ditinggalkan. Tapi dia akan menjadi wajib apabila mengganggu atau menghalangi kita untuk mencapai maksud hidup kita. Jadi ketika makan dan minum dan keperluan yang lainnya yang akan kita jelaskan, apabila mengganggu atau menghalangi untuk menyempurnakan maksud hidup kita, maka makan dan minum itu bisa akan menjadi wajib dia. Keperluan hidup itu akan bisa menjadi wajib. Betul. Jadi yang pertama tadi yaitu makan dan minum. Makan dan minum ini adalah kita perlu. Bagaimana kita bisa menjaga kehidupan kita, sehingga kita sama-sama memahami apabila kita kekurangan makan atau kekurangan minum, maka badan kita ini jasmani kita ini tidak akan bisa berfungsi dia. Badan kita akan menjadi sakit. Dengan sakitnya kita ini maka akan mengurangi kita dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Akan mengurangi kita dalam mewujudkan fungsi khalifah kita. Bahkan akan mengurangi tenaga kita untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin, dalam hidup ini kita perlu pakaian. Makan dan minum. Yang kedua, kita perlu pakaian. Dalam prinsip dalam Islam, pakaian maksud kita berpakaian yang utama itu yaitu untuk menutupi aurat kita, menutupi aurat kita, jangan aurat kita sampai kelihatan. Sehingga ada doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mendapatkan pakaian atau mengenakan pakaian itu, kita berdoa agar kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah berikan pakaian, kemudian dengan pakaian ini kita bisa menutupi aurat kita. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pakaian ini keperluan hidup kita dibatasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita berpakaian ini mengikuti pakaiannya orang-orang kafir. Bertasabuh kita dengan cara berpakaiannya orang kafir, dan tidak semua pakaian yang boleh kita pakai. Ada pakaian-pakaian yang kita dilarang pakainya. Di antaranya laki-laki dilarang pakai perempuan, perempuan dilarang memakai pakaian laki-laki. Kita dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud tujuan kita yang utama untuk memenuhi keperluan hidup kita dalam berpakaian itu, maksud utamanya agar tertutupi aurat kita. Jangan aurat kita akan tersingkap. Dan yang utama, bagaimana kita berpakaian itu mengikuti apa yang dicontohkan berpakaiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, hadirin mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam hidup ini kita perlu teman hidup. Teman hidup. Perlu teman hidup. Karena kita ini adalah makhluk sosial. Kita ini perlu interaksi dengan orang lain. Dan kita mempunyai teman hidup, terutama mempunyai pasangan hidup untuk melanjutkan keturunan kita. Tapi tetap usaha yang kita buat, yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan, mencari pasangan hidup untuk masuk diantaranya untuk melanjutkan keturunan kita,
itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka beribadah di tujuan di atas tadi. Ya, tetapi apakah kita diberi keturunan oleh Allah itu adalah apa kuasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat yaitu dalam hidup ini kita perlu tempat tinggal. Ya. Tempat tinggal ini adalah perlu kita dalam hidup kita. Bagaimana kita tempat tinggal kita itu untuk memberikan, bahasa orang Melayu itu, keselesaan pada kita. Apa keselesaan itu, Pak? Apa keselesaan? Memberikan apa? Kenyamanan untuk kita, terutama kita sudah berkeluarga itu. Iya. Kemudian yang kelima, kita singkat saja. Kemudian yang kelima, dalam hidup ini kita perlu kendaraan. Perlu kendaraan untuk menyampaikan kita. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, makan, minum, pakaian, teman hidup. Kemudian perumahan, kendaraan. Sebetulnya itu kita perlukan untuk menyempurnakan maksud hidup ini. Maksud yang di atas maksud hidup tadi. Maksud hidup tadi. Jadi makanya kapan keperluan hidup ini akan bernilai ibadah dia? Kapan keperluan ini akan bernilai ibadah? Tak kala keperluan ini kita ikuti, kita mengikut apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka sejauh itulah keperluan hidup kita ini akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Ta'ala tegaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasul itu sebagai uswah, sebagai contoh yang baik bagi kalian. Jadi bagaimana kita memenuhi keperluan hidup kita, kebutuhan kita, makan, minum, pakaian, pasangan hidup kita, teman hidup kita, perumahan dan kendaraan. Ini akan bernilai ibadah selama kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sini datang ujian bagi kita. Datang ujian bagi kita. Terkadang kita silaf, karena memang dunia ini kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita dijanjikan akhirat, sedangkan akhirat belum nampak di pandangan kita. Kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk mendapatkan keperluan hidup ini kan kita membutuhkan harta itu semua. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, terutama kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak kala kita silaf, tak kala kita tidak memahami apa yang menjadi keperluan hidup kita, kita telah jadikan maksud, ketika keperluan itu kita telah jadikan maksud, sehingga kita tidak mengenal waktu lagi untuk mengumpulkan harta demi keperluan hidup tadi, sehingga tersilaplah kita, terlupalah kita dengan maksud hidup kita yang tadi, dan dengan maksud ini. Makanya Allah ingatkan kita, ya orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalikum wa auladikum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu lalai, janganlah sampai hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat lain Allah katakan, innama amwalikum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta dan anak-anak keturunan dan anak-anak itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin wa muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keperluan hidup kita. Jadi kalau kita tahu keperluan hidup kita, jadi kalau hiburan gua di mana letak gua? Ya. Di antara 5 itu nanti ada
kebutuhan-kebutuhan lain mungkin ya. Seperti umpamanya, betul tuh Ustaz. Tapi sebelum atau mungkin kita berdiskusi sedikit persoalan kebutuhan-kebutuhan yang lain, ambo coba membaca sengenek dulu. Ko berang lah nyokawa ke Ustaz. Ibu Osriza Betri menonton Nena. Sampai di rumah kok ndak dibuka pintu doang. Rida Yosrizal, semoga kita dijauhkan dari sifat lalai akibat harta. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Terus ada Alfian ASJ menonton. Terima kasih banyak kepada pemirsa Suara Minang TV. Kalau dapat ndaknya pemirsa sadonya bisa memberikan komen atau memberikan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan topik kita pada malam hari ini atau di setiap liputan-liputan kita. Ya betul Ustadz. Untuk apa kita dihidupkan? Maksud kita dilahirkan atau diapakan oleh Allah ke dunia ini sudah ada kita jalan 3 tadi. Di dalam rangka melengkapi pelaksanaan yang 3 itu perlu kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Seperti apa tadi? Makan, minum. Yang kedua pakaian. Yang ketiga perumahan. Nang kampe pasangan ya. Pasangan hidup atau teman hidup. Yang kelima adalah kendaraan. Nah, kalau kita bawa ke ilmu ekonomi kemana ya? Sandang itu ya. Sandang pangan ya. Sandang pangan itu ya. Nah, kalau enggak salah waktu sekolah dulu kayak gini. Itu yang kita apakan. Tapi kan di dalam memang dalam sebuah perkembangan betul itu seperti kata Pak Ustadz tadi, butuh juga kami penjelasan sedikit bagaimana perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia ini yang kadang-kadang sudah melebihi dari 5 itu tadi. Yang pada prinsipnya yang 5 tadi itu seperti apa yang dikatakan oleh salah satu komentar teman saudara kita Dunsana tadi itu, supaya kita tidak melalaikan diri untuk beribadah kepada Allah tadi itu. Tapi kadang-kadang ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang kini dalam peradaban yang baru lupa gitu kadang-kadang dengan menjalankan beribadah kepada Allah tadi. Contoh betul hiburan, main-main handphone. Kini gue bermain teknologi informasi gue lah bantu lebih lah pernah makan kadang-kadang lupa lah makan di besar. Nah kira-kira bagaimana kita menyikapi segala bentuk kebutuhan-kebutuhan sekunder jadinya ya. Primer yang 5 tadi, sekunder itu tambahan-tambahan atau tersier malah yang kadang-kadang bagi seseorang yang sudah melebihi hal-hal tertentu, kebutuhan tersier sudah menjadi kebutuhan primer juga. Sehingga mungkin akan melalaikan di dalam rangka maksud kita yang di atas tadi itu beribadah atau menjadi khalifah atau perwakilan Allah, bagaimana kita untuk mengapakan dunia ini dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Silakan Ustaz. Baik, pernah nggak Pak Host dengar hadis Nabi telah bersabda, yaitu baiti jannati. Pernah dengar. Tapi artinya ya rumahku laksana surga, surga bagiku. Rumahku laksana surgaku. Jadi kenapa Nabi SAW sabdakan rumah laksana surga bagiku? Karena Nabi SAW sebagai contoh bagi kita telah menyempurnakan maksud hidupnya di dalam rumah tangganya. Sehingga apa yang dirasakan oleh ahli keluarga Nabi SAW, suatu kebahagiaan, sesuatu yang sudah memenuhi hasrat di hati mereka, sehingga
sehingga walaupun di dalam kasat mata adanya kekurangan keperluan hidup tadi, itu bisa tertutupi dengan sempurnanya maksud hidup yang telah ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah disuasanakan oleh Nabi SAW di dalam rumah tangganya. Nah, jadi ini penjelasan dari para ulama kenapa, apa makna dari Nabi bersabda baiti jannati. Ya, padahal kalau kita lihat apa yang ada di rumah Nabi, rumah yang sangat sederhana sekali. Ya, rumah yang sangat kecil, tidak ada benda-benda, tidak ada apa saja, apalagi perabot-perabot yang luxury, nggak ada dalam zaman. Tetapi di dalam rumah Nabi seperti surga. Bagaimana surga, masya Allah. Jadi adanya sekarang yang dikatakan kebutuhan sekunder tadi itu, sekalian primer kita didorong juga, atau akan tersibukkan juga untuk memenuhi kebutuhan sekunder kita, bahkan tersier malah. Bahkan tersier. Itu sebetulnya karena aslinya itu karena lemahnya saja kita dalam agama kita. Karena Allah Ta'ala telah firmankan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan mengingatku hati menjadi tenang. Kenapa? Adapun keperluan sekunder tersebut itu orang kan mau mencari ketenangan sebetulnya. Betul. Dia buat ini, dibuat itu, lakukan ini, lakukan itu, agar ada ketenangan. Menurutnya akal pikiran manusia, menurut suasangka manusia. Pada Allah Ta'ala yang menciptakan manusia telah memberikan petunjuk kepada manusia, dengan mengingat Allah Ta'ala maka hati ini akan menjadi tenang. Kata Nabi, kaya itu bukannya kaya harta, kaya huna, kata Nabi. Kaya ini di sini, kaya ini di hati. Jadi kalau kita mau merenungi sungguh-sungguh, apalagi dengan bentuk ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah syariatkan kepada kita, dengan baca Quran, dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, dengan kita banyak berselawat, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya kalau itu kita sungguh-sungguh, maka itu telah akan memenuhi segala hasrat-hasrat kehidupan kita. Tapi hari ini karena lemahnya kita, kadang-kadang kita juga beribadah, tapi karena kurang yakinnya kita dengan ibadah kita itu, seolah-olah ibadah kita tuh belum mencukupi hasrat kita, sehingga kita ingin menambah, mencari-cari yang lain untuk memenuhi hasrat-hasrat tersebut. Padahal tidak. Itulah yang diserukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nabi-nabi terdahulu kepada manusia, mengajak manusia, mendatangkan manusia, mendakwah manusia dari yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Khalik, pada Allah Ta'ala, yakin dari kebendaan menjadi yakin kepada amal agama, yakin cinta terkesan dengan dunia dan menjadi kesan kepada akhirat. Jadi 3 perkara ini kuncinya sebetulnya. Seluruh para nabi diutus oleh Allah Ta'ala menyeru manusia dari yakin ke makhluk, jadi yakin kepada Khalik, yakin kepada benda, yakin kepada amal agama, yakin kepada dunia, jadi yakin kepada akhirat. Jadi permasalahannya itu saja. Kenapa kita mau mencari-cari yang lain ketika bahkan kebutuhan primer sudah terpenuhi, seolah-olah masih kurang aja, perlu lagi kebutuhan sekundernya, bahkan tersier. Itu sebetulnya karena lemahnya kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dengan agama kita, masya Allah, pasti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti. Terlebih maka kita harus yakini maksud kita hidup dunia ini bukan kita hidup dunia, kata Ustadz Diri Sulaiman, kita tinggal dunia untuk meninggalkan dunia. Dunia tempat kita tinggal, dunia tempat kita meninggal. Dunia bukan tempat tinggal. Dunia nyata, akhirat cerita. Sebentar lagi akhirat jadi nyata, dunia akan jadi cerita. Sebagaimana tokoh masyarakat kita tadi kan. Betul. Sekarang beliau baru sadar ketika beliau telah sampai di akhirat, di awal gerbangnya akhirat, yaitu
kubur, baru beliau sadar. Baru semua kita akan sadar nanti. Ya, betul, Bahwa tentang memang benar dunia yang nyata dulu, sekarang tinggal cerita saja. Dia akan cerita bahwa dulu dia punya anak, dia punya kedudukan. Tapi yang akhirat dahulunya ketika dunia cerita menjadi nyata. Nyata pada saat itu. Itulah maksud Allah SWT nanti, akhirkan kehidupan kita. Kita ini bukan untuk dunia, tapi kita untuk akhirat. Oke. Dan sana pemirsa Suara Minang TV, pada prinsipnya Bapak Ustadz Abdullah Mubarak menyampaikan sesuatu yang sederhana saja, tetapi mempunyai makna yang cukup dalam bagi kita. Kalau kita lihat dari judul antara maksud dan keperluan, sesuatu yang pada prinsipnya apa yang beliau sampaikan itu adalah sesuatu yang kita rasakan pada saat ini. Tinggal bagi kita hanya mencoba segala bentuk keperluan-keperluan, baik itu mungkin yang kita sebut dengan keperluan primer yang beliau sebut dengan istilah 5 keperluan tadi, mau kita tambahkan dengan keperluan sekunder dan bahkan keperluan tersier, tapi tetap jangan sampai kita melalaikan kewajiban kita dengan tujuan awal lahir ke dunia ini menjadi umat yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Artinya pemirsa Suara Minang TV bukan tadi memaksudkan kita hanya sebatas 5 keperluan, boleh keperluan-keperluan yang lain, tapi jangan sampai kita melalaikan diri untuk beribadah kepada Allah, untuk mencapai keperluan-keperluan yang sudah lebih meningkat lagi. Itu Ustaz. Ya, keperluan-keperluan itu boleh boleh kita raih untuk menyempurnakan maksud itu tadi. Untuk lebih menyempurnakan maksud daripada itu tadi. Kita raih keperluan primer dan keperluan sekunder untuk menyempurnakan maksud itu tadi. Ya, itu tadi. Ya, selama keperluan primer dan sekunder itu kita gunakan untuk menyempurnakan maksud, maka selama primer dan sekunder akan menjadi ibadah dia. Menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika kebutuhan primer bahkan juga sekunder akan melalaikan kita dari menyempurnakan, jadi ini akan menjadi fitnah. Fitnah begitu. Oke, pemirsa Suara Minang TV, Adop Rizky Waldi ya. Oh, Rizky ya. Rizky Waldi, terima kasih banyak menonton. Kira-kira waraso masih, karena memang gitu lah 3 minggu lah tidak streaming ya kan, karena dengan berbagai keperluan baik Pak Ustadz maupun kami. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan semakin istiqomah, dan insya Allah kita akan mencoba dengan format yang baru, mencoba roadshow dari beberapa masjid. Dan kalau memang ada masjid yang meminta kita di lokasi tempat mereka, mungkin bisa menghubungi kru Suara Minang TV ya Pak Ustadz. Insya Allah kita akan hadir, sholat berjemaah Isya bersama, dan kita lanjutkan dengan kajian Islam Syarak Mengatur gitu pada saat itu. Oke, pemirsa Suara Minang TV, Pak Ustadz, awak rasa apa yang Pak Ustadz sampaikan sudah cukup jelas. Memang betul-betul poin-poin batu tadi yang Pak Ustadz sampaikan. Perlu lagi sebuah penjelasan atau kesimpulan atau bagaimana? Ada perlu kesimpulannya nih. Tidak perlu ya? Perlu kesimpulan. Perlu kesimpulan. Silakan Pak Ustadz sampaikan beberapa kesimpulan dan ditutup dengan doa singkat nanti, dan insya Allah kita akhiri lagi pertemuan kita pada program kita pada malam hari ini. Baik, pemirsa Suara Minang TV, kaum muslimin wa muslimat rahmati Allah Ta'ala, kegemilangan pernah diraih oleh umat Islam, sehingga 2/3 dunia ini di bawah telapak kakinya orang Islam. Ini kenapa? Ini kuncinya, tak kala maksud hidup itu telah mereka kedepankan
di atas keperluan hidup mereka. Agama lebih mereka utamakan dari segala-galanya. Maksud hidup mereka junjung dan keperluan hidup mereka jinjing. Tak kalah. Jadi maksud hidup ni harus dijunjung, Dijunjung tinggi. dijunjung. Kalau keperluan hidup ni harus dijinjing. Maka apabila maksud hidup yang dijinjing ini dia goyang, maka yang dijinjing ini harus lepas dulu untuk Baru untuk dipegang lagi. untuk menetapkan, untuk menstabilkan Betul. yang dijunjung ini. Jadi itulah yang dilakukan dahulu oleh para pendahulu kita, sahabat Nabi SAW, sehingga Nabi sabdakan khairul quruni qarni, kata Nabi, sebaik-baik masa hidupnya manusia kurun yaitu qarni, masa hidupnya aku, kata Nabi. Tidak ada masa hidup yang lebih baik selama dunia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala melebihi masa hidupnya para sahabat Nabi SAW. Mulia, betul-betul mulia Allah Ta'ala berikan, kaya betul-betul Allah, kekayaan yang luar biasa yang Allah berikan, kekuasaan yang betul-betul kuasa. Jangankan berhadapan dengan orang Islam, mendengar nama orang Islam saja, musuh saja sudah gentar dia. Tapi sekarang bagaimana? Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, muslim muslimat, inilah PR kita bersama. Tidak ada jalan lain, kita harus kembali lagi kepada para pendahulu kita. Jadikan, sempurnakan maksud hidup kita, bahkan junjung maksud hidup kita ini, dan keperluan kita hidup ini perlu kita pegang aja, perlu kita rangkul aja, perlu kita jinjing. Namun maka apabila maksud hidup yang kita junjung ini sedikit goyang, maka dulu sebentar. Apa ini keperluan hidup kita ini kita lepas dulu demi stabilnya maksud hidup. Barulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan zuhirkan janji-janjinya kepada kita di dunia, terlebih lagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita, memahamkan pada diri kita betapa besarnya maksud hidup kita, dan kita jangan dilalaikan oleh Allah Ta'ala untuk memenuhi keperluan hidup kita. Ala hadhihi niyah wa ala niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ya awwalal awwalin, akhirul akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimul masakin, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musyarrifal qulub, syarif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Dunsana Soro Minang TV, alhamdulillah sebuah kajian yang cukup mendalam disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Mubarak yang telah ditutup oleh doa pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi penambah ilmu bagi kita, penambah keimanan kita, penambah apa yang kita lakukan untuk keperluan di dunia ini, bertambah nilai ibadah bagi kita hendaknya semuanya. Oke, sebelum kami tutup, Pak Asbur Piliang, terima kasih banyak Pak RW ala menonton. Tapi Pak RW putar balik mulai dari awal ya. Lah ditutup baru Pak RW menonton. Oke, terima kasih banyak seluruh pemirsa Dunsana Soro Minang TV. Insyaallah kita akan lanjut istiqomah minggu-minggu ke depan dengan kajian Islam syarak mengatur kita, tentu bersama Al-Ustadz Abdullah Mubarak. Sekedar informasi Dunsana pemirsa Soro Minang TV, 1-2 hari ke depan insya Allah kita akan melakukan podcast bersama Dr. Razaki Persada, membahas berbagai macam hal yang berhubungan dengan situasi-situasi politik, situasi-situasi
kondisi masyarakat Sumatera Barat di Kota Batam dan segala sesuatunya hal yang lain-lain sebagainya. Oke, Dulsanak Soro Minang TV, terima kasih banyak atas perhatian Dulsanak sadonyo pada program kita pada malam hari. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kami dengan Bapak Ustadz dan all kru Soro Minang TV, jika ada salah talendo deka naik, talantung deka turun, ma tahu kalau menurut pemirsa adonan salah kecil kita tentu kita minta maaf, ya kan, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang kebenaran itu adalah milik beliau itu sendiri. Oke, demikian Dulsanak Soro Minang TV, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak.